Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi ya dalam mampir ngombe pagi ini, pagi yang alhamdulillah cerah ini ya. Meskipun hujan tapi menjelang maghrib itu sudah berhenti ya sampai subuh. Ini pada subuh ini ya sudah berhenti ya. Kalau dinginnya ya tetaplah. Tapi tidak seperti kemarin ya. Semoga apapun keadaannya selalu menjadikan kita dalam keadaan terbaik. Aku nggak tahu di tempat kalian masih hujan atau tidak. Kalau di sini hujannya itu sekarang ditambahi angin sih masalahnya ya. Yang kita harus ekstra hati-hati ya apabila sedang melintas, terutama kalau di bawah pohon-pohon yang besar-besar itu ya. Biasanya di pinggir-pinggir jalan kan ada gitu. Kemarin itu berita anaknya dari teman ngaji itu kejatuhan ranting, bukan ranting sih, orang sudah itu mobilnya ringsek, informasi yang sampaikan ke aku, tapi alhamdulillah anaknya selamat ya. Nah, kalau soal mobil ringsek kan tokonya ada, bisa beli lagi, yang penting punya duit gitu. Kalau sampai anaknya yang ringsek kan gimana gitu ya. Ya memang lagi apa ya, anomali cuaca ini. Kadang-kadang sulit kita duga, maka kita harus ekstra hati-hati. Oke, sebelum kajian ngobrol pagi ini kita lanjutkan, seperti biasanya kita doakan dahulu kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini ya. Semoga solawat itu menjadi dukungan catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk semua viewer-viewerku ya yang telah mendoakan aku dan keluarga dengan baik ya, baik yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu ya, yang senior, yang junior, yang ada di ujung barat sampai ujung timur negeri kita tercinta ini ya. Semoga negeri ini selalu dalam ridha Allah ya. Aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua ya. Jadi kita memang harus saling mendoakan karena kita tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu akan terkabulkan. Maka banyak-banyaklah kita minta doa gitu ya. Jadi jangan pernah merendahkan atau menyepelekan doa-doa orang lain untuk kita ya. Selalu saja berpositif thinking. Ya seperti tadi yang aku bilang, kita tidak tahu. Ya, bisa jadi doa kita itu tidak terkabulkan, tapi lewat orang yang mendoakan kita, doa kita itu menjadi terkabulkan. Ya, itulah maka kita diperintahkan, mintalah kamu didoakan, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabulkan. Ini hari Selasa, jadi libur ya, no coffee. Coffee morningnya nggak ada. Maka ngomongnya harus pelan-pelan supaya tidak keliru. Aku akan membagikan kepada kalian sebuah tajuk ya tentang perdagangan. Orang berdagang itu sebetulnya ada tiga probability sih ya. Dia untung apabila penjualannya itu melampaui modal ya, dan dia rugi apabila penjualannya itu ada di bawah modal atau penjualannya itu sama dengan modal. Kalau teori ekonomi kan begitu. Jadi sebetulnya orang berdagang itu ada tiga probability yang seperti aku sebutkan tadi. Itu adalah perdagangan-perdagangan yang kita pahami secara harafiah ya. Pemahaman harafiah.
Hati-hati dengan diksi dagang dalam Al-Qur'anul Karim itu ada yang harus dipahami secara harafiah dan ada yang harus dipahami secara metafora, ya. Maka berkali-kali aku bilang kemampuan sastra itu sangat mendukung kita untuk memahami teks-teks suci supaya kita tidak misleading, ya, tidak terselip dalam memahami message yang disampaikan Allah via malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, dan kita tidak pernah bertemu Nabi karena Nabi sudah wafat, maka lewat perwakilannya, yaitu yang telah diwakilkan dalam sebuah hadiah untuk kita, dalam sebuah wasiat untuk kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, kalian harus ekstra hati-hati ketika aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang perdagangan. Ya, apakah diskusi kita dalam acara mampir ngombe pagi ini itu perdagangan yang metafora atau yang harafiah? Aku akan memberikan sebuah ruang untuk kalian menjawabnya. Jadi aku tidak akan menutup itu dalam sebuah jawaban. Tergantung nanti bagaimana kalian mencermatinya. Oh, itu yang dimaksud adalah perdagangan harafiah atau perdagangan metafora. Ya, oke, kita mulai. Silahkan buka Al-Quranmu, ya. Boleh Al-Quran yang digital, boleh juga yang kitab, ya. Biasanya kalau digital sudah cukup, silahkan. Tapi kalau masih sulit, itu harusnya lari ke kitab. Oke, Gra itu ambilin kacamata Bapak di mana? Kacamata Bapak, kalau nggak ada di situ di kamar. Ada? Mungkin di kamar. Oh, itu. Oke, silakan buka Al-Qur'annya, ya, supaya kita bisa saling mengkontrol, karena tidak menutup kemungkinan aku salah ucap, ya, salah ucap dari apa yang mau aku sampaikan. Pertama, silakan buka surat kedua, ya. Surat kedua yaitu Al-Baqarah, ya. Ayatnya dimulai dari ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Oke. Sudah, ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya. Kita sudah bahas kemarin, ada orang yang menjual dunianya demi agamanya. Tetapi ada sebaliknya orang yang menjual, ya, agamanya demi dunianya. Ya, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menjual agama Anda demi kenikmatan dunia? Atau Anda akan menjual kenikmatan dunia demi agama Anda? Itu pilihan ada di tangan Anda. Silahkan dipilih. Ya. Aku ulangi, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya. Ya, hampir sama substansinya seperti yang apa aku sampaikan tadi, ya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Itu adalah perdagangan yang tidak pernah menguntungkan ketika kita membeli kesesatan dengan petunjuk. Hati-hati ini. Ya, aku sudah jelaskan kemarin tentang bahwa dunia itu berasal dari kata Ibrani yang artinya ketidakabadian, ya. Masuk ke India itu menjadi dunia he, masuk ke kita tetap dunia, masuk ke Jawa dunyo, masuk lagi dalam filosofi Jawa kedonyan. Kedonyan itu orang yang mencintai dunia dan dia sehingga lupa terhadap segalanya, bahwa hidup ini tidak hanya di dunia.
Maka orang Jawa bilang urip kuwi mung mampir ngombe. Hidup itu hanya sekedar mampir itu apa bahasa Indonesianya? Singgah, ngombe itu minum. Jadi seberapa lama sih? Ya silahkan kalian apa ya? Kalian hitung-hitung sendiri, ya. Kalian konversi sendiri. Yang namanya mampir ngombe itu seberapa lama sih? Ya. Oke. Ayat yang ke-17. Perumpamaan mereka, orang yang menjual kesesatan ya, membeli kesesatan dengan petunjuk itu ya. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api ya. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka maksudnya, dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Seperti itu. Nanti ayat yang ke-17 ini akan kita bahas secara tersendiri di ayat 17 saja ya, tentang kegelapan ini ya. Ada cerita bagus di sini. Oke. Ya, aku ulangi. Perumpamaan mereka itu adalah yang membeli kesesatan dengan petunjuk ya. Yang dikatakan orang yang berdagang tidak akan pernah beruntung, atau itu adalah perdagangan yang rugi ya. Yaitu orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menerangi mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Coba. Kalau sudah gelap, kita PLN mati bila malam hari aja bingung. Sekarang yang ke-18. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Ini kalau orang sudah tuli, sudah bisu, dan buta, ini sulit ini dikasih pengertian sulit. Sulit ya. Maka hati-hati kalian, jangan sampai mengalami tuli, bisu, dan buta. Ya. Kalau katanya lagunya Raja Dangdut kita, yang buta, yang buta, ya. Itu bukan matanya yang untuk melihat, tapi mata hatinya. Ya. Oke. Kita lanjutkan di surat yang ke-19. Atau, nah ini bagus lagi ini metafornya ya. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Coba penggambarannya ya, begitu mengerikan. Seperti aku bilang tadi di awal cerita, sedangkan hujan ditambah terus angin aja sudah begitu ya, bisa membahayakan jiwa kita ya. Makanya hati-hati kalau di bawah pohon sedang musim angin ya. Ini dijelaskan seperti ini. Bukan hanya angin ya. Atau seperti orang yang ditimpa hujannya lebat dari langit disertai gelap. Udah gelap, petir lagi dan kilat. Coba. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi sebetulnya orang kafir itu ya takut mati loh sebetulnya. itu maka kalau aku bilang orang kafir itu membohongi dirinya sendiri. Ya. Kita dapat membohongi orang lain, tapi apakah sehebat-hebat kita dapat membohongi diri kita sendiri? Ya. Kalau dapat itu sudah kebangetan itu. Ya seperti kafir ini. Ya buktinya mereka ya takut mati kok. Ya. Oke. Yang ke-20, yang terakhir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali
kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba, bagaimana ilustrasinya ya? Di dalam kegelapan seperti itu, ya. Dan kilat, kita kalau lihat kilat aja kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang sih, begitu apa ya, takjub ya, ada rasa harap dan cemas ya. Ya itulah gambaran-gambaran orang yang berdagang tapi selalu rugi atau tidak pernah untung ya. Aku kembali ke ayat yang awal tadi. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi intinya mereka itu adalah yang memberi kesesatan dengan petunjuk, yaitu yang telah dideskripsikan dari ayat ke-17 sampai ayat yang ke-20 tadi. Ya, Al-Qur'an mendeskripsikannya dengan indah, ya. Ya, mereka itu adalah melakukan perdagangan dan itu tidak beruntung. Perdagangan yang tidak pernah beruntung ketika membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, oke. Aku sudah jelaskan satu perdagangan yang tidak pernah beruntung. Sekarang aku ambilkan komparasinya. Lawannya beruntung tidak beruntung berarti untung ya. Rugi dan untung. Tidak beruntung itu ya rugi ya. Sekarang kita lihat di surat di surat 35, Al-Qur'anmu buka ya. Ayatnya kita mulai di 29. Ya, di 29. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi kan dikatakan membeli kesesatan dengan petunjuk ya, kuncinya di sana ya. Maka itu akan dijawab ya, atau dikomparasi atau ditandingi atau akan dihadapi oleh surat 35 ya, surat Fatir ayat yang ke-29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu, nah makanya kan aku selalu ingatkan, dan di setiap awal video ini ya, berapa lembar sudah Al-Qur'an yang dibaca ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yaitu Al-Qur'an, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya ya. Infak sudah aku jelaskan ya. Infak itu membelanjakan rezeki kita di jalan Allah. Nanti dari infak itu baru bisa dideskripsikan. Ada yang namanya zakat, ada nama sodako, ada namanya wakop, ada namanya apa lagi lah, sudah kita diskusikan kemarin. Dan aku tetap, orang silahkan berpendapat silahkan, tapi aku tetap pada pendirian bahwa sodakoh dan zakat itu berbeda. Ya, ya silakan saja Anda mau katakan sama silahkan, tapi bagiku itu mentah. Tidak aku terima alasan apapun bahwa sodakoh itu berbeda dengan zakat, zakat itu berbeda dengan sodakoh. Aturan mainnya saja beda kok. Kok mau disamakan ya. Tapi ya kalau kalian mau menyamakan ya silahkan. Oke, aku sudah jelaskan tentang infak. Ya, artinya membelanjakan ya. Baru nanti dari infak itu membelanjakan rezeki kita di jalan Allah bisa dideskripsikan seperti yang aku bilang tadi. Ada zakat, sodako, wakop dan lain-lainnya lah ya. Oke. Dan zakat dan sodako aku itu memisahkan. Zakat adalah zakat, sodako adalah sodako ya. Udah aku jelaskan juga kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Jadi bagaimana cara menginfakkan sebagian rezeki itu ya? Kalau kita baca di sini, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yaitu Al-Qur'an, dan melaksanakan sholat,
dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Lihat ini teknisnya. Ada dua pilihan. Dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi kebalikannya yang tadi. Ya. Karena apa? Tadi kan petunjuk dan kesesatan di surat 2 tadi ya, surat 16. Ya, petunjuk dan kesesatan itu kita peroleh lewat kitabullah. Lewat ini. Gitu loh. Kerangka berpikirnya begitu. Lewat ini. Ya. Petunjuk itu kita peroleh lewat ini. Karena kita sudah tidak ketemu nabi. Kalau ketemu nabi, apalagi nabi sekarang masih sugeng, ya tinggal WA saja, tinggal telepon atau apa jenenge gue, video call. Ya. Tapi kan kita tidak bisa ketemu nabi, maka yang kita bisa menemuinya lewat yang diwariskan kepada kita ini kitabullah ini. Ya, petunjuk itu di sini. Ya kalau petunjuknya di sini kamu nggak pernah baca, apa kamu bisa dapat petunjuk? Logikanya kan begitu. Makanya aku sarankan kepada kalian ya, baca Al-Qur'an. Ya. Dan aku sudah jelaskan di unggahan kemarin tentang kita membahas tentang alif dan ummi itu. Kalau baca itu ojo ke susu. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan gitu loh. Ya. Nanti kalau kamu bacanya borongan itu apapun yang kamu baca seperti kata almarhum guru Al-Qur'an itu surat An-Nahl itu. Apapun yang dibaca surat An-Nahl, loh kok bisa Gus? Iya karena bengung, nggak tahu apa itu. Jadi potongan-potongan katanya di mana harus berhenti itu nggak jelas. Begitu cepatnya dalam membaca. Mumpung aku ingat kalau kalian jadi imam atau meskipun tidak jadi imam, karena banyak potongan-potongan kata itu tidak diperhatikan, diksinya itu menjadi campur. Seperti di Al-Qur'an itu Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in itu harus terpotong. Na'budu dan nasta'in itu harus terpotong. Itu kadang-kadang ya mau dilakukan ya gimana ya? Ya monggo lah silahkan. Tapi aku ada yang tidak dalam pandangan seperti itu. Karena Al-Qur'an itu bahasa dialog, maka ketika kita sholat iya seperti orang berdialog, bukan seperti orang bernyanyi. Tapi ya monggo lah, terserah lah kalau kalian masih menggunakannya sebagaimana mainstream menyanyikannya, melakukannya, monggo. Tapi yang penting itu potongan diksinya itu harus jelas. Berapa banyak imam kalau kita perhatikan itu meskipun lagunya enak, tapi iya karena dia jadi nggak ada celah antara iya karena budu wa iyaka nasta'in. Jadi dia dibaca. Sebenarnya kan ada iyaka budu wa iyaka nasta'in itu kan harus tidak apa ya? Tidak digeradak, orang Jawa bilang nggak tahu bahasa Indonesia itu apa. Tidak menjadi satu ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, jadi ada jedah ya, tidak digeradak menjadi satu rangkaian. Jadi ya seperti kalian kalau mengucap atau menulis tidak ada titik koma kan ya jadi bingung gitu. Oke, ya. Itu kitabullah ya. Jadi orang yang selalu membaca kitabullah melaksanakan sholat, aku sudah ingatkan untuk yang laki-laki pertama ya, untuk yang pakai celana bukan yang pakai rok ya. Jadi kalau kamu pakai celana harus ngikuti apa yang aku sampaikan lewat hadis Kanjeng Nabi bahwa kita itu yang pakai celana nih ya, kecuali kalau kamu pakai rok, itu aku memahaminya begitu. Jamaah, sholat jamaah itu satu perintah tersendiri, sholat itu juga satu perintah tersendiri. Jadi kalau kamu sholat duhur misalkan di rumah, ya kamu itu hanya melaksanakan perintah sholat duhur itu, tapi perintah jamaahnya belum loh. Jangan lupa kamu. Tapi kalau kamu sholat duhur, sholat asar, sholat 5 waktu itu, kamu laksanakan jamaah di langgar, di musola, di masjid, itu baru kamu melaksanakan dua-duanya. Jadi jangan kamu kira kalau kamu sholat
5 waktu di rumah terus kamu sudah memenuhi perintahnya Kanjeng Nabi. Belum, yang jamaah itu belum kamu laksanakan. Gitu loh. Ini harus diperhatikan, jangan kamu nanti merasa leha-leha sudah melaksanakan padahal belum. Karena dua tentang sholat itu ya, perintah sholat itu sendiri, perintah berjamaah itu juga sendiri. Kecuali bagi yang pakai rok itu silahkan, itu debatable lah. Ada yang monggo aja, mau di rumah, monggo juga. Karena tidak ada larangan. Mau ke langgar, mau ke musola, ke masjid, monggo. Ya. Makanya yang aku sampaikan yang sudah jelas itu yang perintahnya itu untuk yang pakai celana. Ya, sekarang kamu lihat, kamu pakai celana apa pakai rok? Kalau kamu pakai rok ya silahkan saja sholat di rumah, nggak usah berjamaah. Tapi kalau kamu merasa laki-laki kamu pakai celana ya kamu harusnya itu ya berjamaah. Kalau ada langgar di musola atau di masjid di sekitar rumahmu, gitu ya. Oke, kita bulo sudah melaksanakan sholat sudah dan menginfakkan rezeki ya yang kami anugerahkan, menginfakkan rezeki ya. Makanya aku menggunakan infak dakwah, yaitu karena infak itu lebih mujmal, tidak khusus. Nanti kalau sudah masuk ke zakat, ke sodako itu khusus, sudah sifatnya sudah mengerucut ya. Kalau infak itu mujmal, umum ya. Menginfakkan jadi membelanjakan, menafkahkan rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Nah ini yang aku bilang kemarin, ada dua pilihan, dengan diam-diam monggo dan dengan terang-terangan monggo. Mereka itu mengharapkan ya, nah nanti aja aku bahas itu yang diam-diam dan terang-terangan. Jadi silahkan mau diam-diam boleh untuk menjaga hati ya, karena namanya setan itu selalu menggoda kita. Setan itu, tapi ada yang perlu kita contoh loh dari setan itu apa? Ada yang perlu kita contoh. Makanya kalau di channel ini ya, terutama kalau unggahan yang utama itu ya, banyak anjing-anjing menggonggong, aku biarkan saja karena tetap aja ada manfaatnya. Toh kita tidak bayarin mereka menggonggong, biarin saja gitu ya. Tetap ada manfaatnya. Ya, tetap ada manfaat. Artinya sebagaimana kita pintar-pintar mengambil manfaat dari sesuatu gitu loh. Manfaatnya apa, anjing-anjing itu kan bisa kalian jadikan sparring partner untuk apa ya? Berdiskusi ya. Dan juga Anda bisa mengukur bagaimana sih cara pandang mereka gitu. Jadi tetap aja ada baiknya, maka biarin aja gitu. Ya, ya. Kalau kalian mau jawab ya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Ya, kalau aku ya sampah lah, bukan level. Ya, kalau melihat perdebatan-perdebatanku itu mesti orang-orang yang punya level baru aku mau. Kalau hanya sekitar pesorak-pesorak pinggir jalan ya, kalian kan sudah cukup, masa arohas aku yang turun gunung. Lihat video-video perdebatanku ya, itu semuanya orang-orang yang masuk seleksiku. Sayangnya yang sama rektor itu akhirnya batal ya. Oke, kita lanjutkan ya. Diam-diam dan terang-terangan. Setan tadi ya, lupa aku. Setan itu ada yang boleh kita ambil dari dia. Tetap aja boleh kita ambil. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apa? Setan itu adalah, tahu setan, tahu iblis, tahu jin ya. Aku sudah tidak jelaskan lagi karena sudah kita jelaskan ketika kita membahas tentang Adam. Itu videonya 1 tahun yang lalu, silakan lihat. Ya. Setan itu dia tidak punya karakter apa ya? Tidak punya karakter patah semangat. Ya. Jadi kita gagal digoda di pertama. Sepertinya gini, aku kasih gambar gini. Mau berangkat ngaji gitu ya. Terus setannya berbisik. Udahlah nggak usah, ngapain juga ngaji kok. Ya di rumah aja setel musik kan enak. Nah, itu godaan sudah mulai ada. Apalagi ini mendung, ini gimana nanti kalau kehujanan. Mulai setan bekerja. Terus kita lawan. Enggak gue mau ngaji, ada mendung kan ada jas hujan, apa repotnya. Apalagi kalau punya mobil, kan ada mobil gue gitu ya. Kan akhirnya kita berangkat ngaji. Ya. Setelah kita berangkat ngaji, apakah setan terus diam? Enggak. Ya.
Dia tetap ngikuti kita dan dia sudahlah nggak apa-apa, lu berangkat aja, lu mau berangkat ngaji. Tapi nanti sampai pengajian sana kalau gurunya jelasin, lu ngorok aja ya. kan 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 gitu. Setan tuh eh, apa namanya? Tetap menyerang terus dia. Bukan berarti begitu di ronde pertama dia kalah terus dia nggak menyerang, itu tetap aja menyerang. Nanti sampai sana setelah kita datang ya, hujan-hujan kita datang kita ngaji. Gue bilang apa? Itu teman-teman lu yang datang cuman berapa? Cuman 5 orang ya. Lainnya nggak pada datang gitu. Nggak apa-apa meskipun 5 orang, gue tetap ngaji aja, tetap gue dengarin gitu. Setelah itu apakah setannya berhenti? Enggak juga, dia godain juga. Sudahlah, gue bilang apa, kan nggak usah didengerin ya, itu loh toh yang diulang juga itu yang kemarin itu kan sudah kamu dengar diulang-ulang. Dia pikir mulai goyang, bener juga ya kan, gue sudah dapat, padahal kan diulang-ulang itu sunnah, ya kan, aku udah jelaskan. Tapi ini setannya nggak mau kalah, mulai masuk. Iya bener juga ya, kemarin kan juga sudah diajarkan, ini diulang lagi gitu. Aduh bener juga ya, seandainya aku tadi tidak datang di rumah aja gitu. Ya sudahlah, lama-lama lewat dia ngantuk tertidur, gurunya jelasin dia ngorok. Akhirnya yang menang setan. Jadi setan itu tidak pernah mau kalah ya. Dia menyerang kita terus. Makanya kita juga harus siap fighter ya. Nah, di sini diam-diam itu artinya untuk menjaga hati supaya dia tidak terlalu berat, karena setan selalu menggoda supaya keikhlasan itu selalu ada dalam hatinya. Kan keikhlasan itu kan satu ya. Dia hanya menggantungkan kepada Allah. Ya. Dia hanya menggantungkan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dia hanya berbagi kepada Allah. Jadi kalau keikhlasan kita itu satu, dibagi satu, hanya kepada Allah kita berbagi dia, maka nilainya satu. Matematikanya kan begitu. Tapi kalau satu sudah dibagi teman, mertua, lingkungan, siapa lagi, ya semakin banyak pembaginya, keikhlasan kita ya semakin berkurang, tidak satu lagi, karena kita berbagi dengan banyak hal ya. Makanya untuk menjaga yang demikian ya sudahlah, daripada nanti kita tidak kuat, sudah diem-diem aja. Itu boleh ya. Terang-terangan kita menginfakkan, terang-terangan itu juga boleh, karena ada juga side effect yang itu bagus. Apa? Untuk mengajak orang supaya seperti kita. Kita mengajak orang berinfak di jalan Allah ya. Yang namanya infak itu ya selalu ya, membelanjakan rezekinya di jalan Allah. Supaya orang itu melakukan apa yang seperti kita lakukan ya. Gue kalau menjelaskan agak ribet, agak sulit gitu. Ya sudah, praktek aja. Nah, prakteknya itu dipublis dengan harapan itu menjadi pembelajaran bagi orang lain. Itu boleh. Ya. Makanya kan kemarin aku bilang secara fikih, teori hukum kita mau berinfak diam-diam itu boleh, mau terang-terangan juga boleh. Masing-masing ada anunya. Ada pertimbangannya ya. Kalian ada di posisi yang mana? Kalau kalian kuat, ya sudah terang-terangan saja dengan harapan orang lain akan meniru dan kita tidak akan pernah riak. Tapi kalau yang kalian tidak kuat, takut nanti riak jadi berkurang, tidak ikhlas lagi, ikhlasnya berbaginya semakin banyak, semakin kecil, ya sudah diam-diam saja gitu ya. Makanya silakan pilih mau diam-diam dan atau mau terang-terangan, sama-sama diperbolehkan. Cuman kan secara pribadi aku minta karena sampai saat ini terbagi dua itu, yang transfer ke infak dakwah itu ada yang diam-diam, ada yang konfirmasi via WA. Kalau ini permintaanku ya, dua-duanya boleh, jangan salah paham, dua-duanya boleh, tapi permintaanku tolong konfirmasi lewat WA lah. Supaya apa? Secara pribadi aku bisa berterima kasih. Kan gak enak juga kita dibantu
kita tidak terima kasih kan ya, karena bantuan mereka juga akan memberikan napas untuk channel dakwah kita ini. Lah kalau bukan kita sendiri ya, lewat mereka menghidupkan channel dakwah ini, masa orang kafir mau menghidupkan channel dakwah ini? Kan tidak mungkin. Logikanya kan sederhana. Artinya kita berhutang budi terhadap mereka yang mendukung channel dakwah ini, khususnya via via infak dakwah ya, karena via kontribusi YouTube seperti aku bilang, seperti tahun ini, bulan ini aku sepertinya dari hitung-hitungan PO tidak masuk, artinya tidak memenuhi target ya, tidak memenuhi target. Meskipun aku juga bisa berterima kasih secara umum lewat seperti pembukaan kajian kita ya, kita selalu mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini gitu ya. Tapi secara pribadi aku minta konfirmasi. Oke, itulah mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Subhanallah. Ya. Perdagangan yang tidak akan rugi itu apa? 1. Membaca kitabullah. 2. Melaksanakan sholat. Sholat itu ada sholat ada sholat sosial, ada sholat ritual. Sholat ritual itu ya sholat kamu seperti hukum fikih itu. Sholat sosial itu ya apa yang kamu laksanakan dalam sholat itu kamu aplikasikan dalam kehidupanmu gitu ya. Berikutnya, menginfakkan rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, baik dengan diam-diam monggo, mau dengan terang-terangan monggo. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Kalau tadi perdagangan yang rugi, ini perdagangan yang tidak akan rugi. Ya. Berikutnya di surat penutup dari yang kita nukil ya, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka yang berdagang tidak pernah rugi itu, dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Coba, janji Allah begitu indah. Dari zat yang Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Ya. Coba. Nah, sekarang aku sudah jelaskan ya. Perdagangan itu ada 2 ya. Seperti tadi, silakan kamu cerna dulu, ini perdagangan metafora atau harafiah yang aku sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, perdagangan itu ada 2, ada perdagangan yang pasti rugi, ada perdagangan yang pasti untung. Sekarang tinggal pilih, pilihan ada di tangan Anda, dan aku percayalah sama kalian tidak terlalu sulit untuk memilihnya, mana yang harus Anda pilih, maka aku tidak akan mengarahkan. Silakan pilih saja, aku hanya menyampaikan ada perdagangan yang pasti untung, ada perdagangan yang pasti rugi, pilihan ada di tangan Anda semuanya. Itu mampir ngombe kali ini ya, dan alhamdulillah cerah, semoga di tempat kalian juga cerah ya. Burung berkicau, matahari mulai bersinar membagikan panasnya. Dan kepada saudara-saudaraku semua yang memulai pagi harinya untuk mempersiapkan diri menggapai rezeki dari Allah, semoga kalian semua mendapatkan rezeki dan kesehatan yang barokah dari Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.